siapkan hati Bapak Ibu Saudara yang di Arkana, baik yang di rumah. Pastikan yang di rumah ada dalam sebuah ruangan yang cukup tidak terganggu, tidak terdisturb oleh apapun. Oke? Karena saya percaya ini bukan pertunjukan. Kita nggak hanya nonton layar, tapi ini fellowship kita bersama. Dan yang di Arkana, bebaskan roh saudara, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan hati yang haus. Oke? Siap, saya serahkan ke Kok Kris. Silakan Kok Kris. Halo semuanya, sebentar. Ya, apa kabar semuanya? Aku izin buka dulu masker ya. Thank you Calvin. Thank you semua leader yang ada di sini juga. Saya buka masker izin. Thank you juga teman-teman yang udah datang di sini offline. Kita percaya saat ini, aku percaya semua akan dijamah Tuhan dan Tuhan akan bertahta. Tuhan akan memberikan kelegaan saat ini bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Amin, saudara-saudara. Ada sukacita di tempat ini. Arkana ini kayaknya ada sukacita banget. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Sama-sama. Begitu besar kasih terjebak di dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Berkuasa selamanya, kupuji kau selalu. Semuanya oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan.
kamu katakan betapa lebar. Mari kita bangkit berdiri. kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, Sekali lagi ya. oh, tiada bandingannya, tiada. Sekali lagi ya, jemaat aja ya. Tiada seperti Sama yang di rumah semuanya kita katakan sekali lagi. Dengan Oh, betapa dalamnya, betapa betapa dalamnya lebarnya dan lebar kasih kasih setiamu. setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, Dan gak ada duanya. tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya. Oh, yuk kita kasih break ya. Habis ini kasih break. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Yuk semuanya katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sekali lagi semuanya yang di sini. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Na 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 Na, 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 na. oh na na. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, rasakan Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
benar Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus, come on guys. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Ada yang sebanding dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, terima kasih ya Tuhan Yesus. Betapa lebarnya, betapa dahsyat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Angkat tangan menyembah, sebab Kau dahsyat Tuhan, sebab Kau Allah yang perkasa. Tiada yang melebihi, tiada yang melebihi-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku menyembah dan memuji-Mu, karena tiada seperti Kau Tuhan. Bersyukur, terima kasih, ku sembah Kau. Haleluya. Mari semua yang di rumah kita menyembah dan menyatakan kekuasaan Tuhan saat ini. Oh Yesusku, Engkau luar biasa. Ku bersyukur selama-lamanya. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Syukur, ku sembah Kau. Sembah Dia saudara. Syukur Tuhan, sama Kau Yesus. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami ada Tuhan, bangsa Indonesia ini, tempat ini Tuhan, kami dari berbagai macam Tuhan ras, berbagai macam suku bangsa, satu sehati Tuhan, kami adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Oh. Dan alani habogoki Umawak dalan dingoluko Au tunangho tadi lambuki Tum 'Tum 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 'Tum
Saat aku mempersiapkan lagu ini, aku ingin Tuhan belajar sesuatu yang baru ya Tuhan Yesus. Belajar Tuhan berbagai macam bahasa. Ini adalah bahasa Batak. Aku gak pernah sekalipun mengucapkan seumur hidup. Bahasa Batak ini seumur hidup aku gak pernah. Tapi pada saat aku mempersiapkan lagu, Chris, coba engkau nyanyikan sesuatu lagu kebangsaan, lagu sesuatu yang language kita yang begitu bermacam-macam. Ada berapa ribu bahasa di Indonesia. Dan Tuhan suruh bahasa ini. Buat aku sulit karena gak pernah, dan untuk menghafal luar biasa. Mari kita belajar lagu ini. Syukur. Boy Almardalan, Boy Almardalan di mulutku, Autunak hona ilang buki tungso bayaw, Tungso boyaw songono Hodo hagogo, Hodo hagogo Manu koleau Bereng bohing lau Martangi angau Bangido pangurupi Yontia Sai tiop tanganku Sai toku mahal Ayo hodo Tuhan Pargogo dia bukan dengan kekuatanku. Yes, Lord. Ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau, Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan.
suaramu. Just you and God. Come on, church. Worship you, my Lord. Just you and God. Oh, Hallelujah. just you and God. There's nobody else. Just a moment. Sana bagimu Tuhan. Sana bagimu. Sana bagimu. Sana bagimu. Sana bagimu. Come on. Agar hatimu, agar hatimu. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, Dalam nyanyikan dengan perenungan makna dari kata-kata ini. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. dalam hidupku. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. What a beautiful words. What a beautiful words. Tahukah ada sebuah pujian katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Tahukah saudara, tuh kita datang sama Tuhan, Tuhan pun bilang yang sama. Aku kagum sama Engkau. What a beautiful God's presence. Teduh sejenak di hadirat Tuhan. Kalau saudara mau duduk silakan, tetap mau berdiri silakan. Teduh sejenak. Just you and God. Pengakuanmu. Kami kagum akan Engkau, hormat akan Engkau Tuhan.
hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kagum akan kebaikan Tuhan. Kami kagum akan kasih Tuhan. Saya dan saudara, kami semua Tuhan tertebus oleh kasih-Mu. Dan kalau kami renungkan, akal pikiran kami gak cukup untuk merenungkan. Why? Engkau menebus kami. Engkau adalah kasih. Dan kasih-Mu dalam, tidak terselami oleh manusia Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Makasih buat kebaikan. Makasih buat pemeliharaan. Makasih buat hal hebat dalam hidup kami. Makasih buat proses dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi lebih dari itu kami mau sungguh-sungguh bersyukur dengan penuh kesadaran bahwa kami yang berdosa ditebus, diselamatkan. Dan oleh karena itu kami punya akses kepada Engkau. Dan itulah dasar harapan kami Tuhan. Thank you Father, thank you Jesus. Thank you Lord. Biarlah sungguh setiap hari kami bangun dengan sebuah kesadaran. Kami hidup dengan sebuah kesadaran. Kami melangkah dengan sebuah kesadaran bahwa Engkau telah menebus kami. Engkau telah menebus kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam. Kami menghormati dan menghargai Engkau. Kami nggak mau abuse hadirat Tuhan. Kami mau biarkan hadirat Engkau ubah kami Tuhan. Urapi setiap kata-kata yang lepas dari hamba-Mu. Kami mau percaya bahwa ibadah fellowship ada kekuatan. Kami tidak mau jadi umat yang memungkiri kekuatan dari sebuah ibadah Tuhan. Saya percaya dari kata-kata yang lepas ada Roh-Mu Tuhan. Dari kata-kata yang lepas ada Roh-Mu Tuhan. Dan itu kami mau biarkan kami punya hati yang terbuka, hati yang mau dengar, hati yang mau taat, hati yang mau melakukan firman-Mu Tuhan. Saya percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami akan naik lebih tinggi lagi. Hidup kami akan maju lebih pesat lagi. Hidup kami melaju bersama dengan Tuhan. Hidup kami tidak keluar dari track Tuhan. Hidup kami dikembalikan ada dalam track Tuhan. Hidup kami tidak melenceng. Hidup kami tajam ada di dalam track Tuhan. Mengerjakan kehendak Tuhan. Dan sampai suatu hari Tuhan panggil kami. Kami sedang didapati mengerjakan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, cengkram kami dengan Roh-Mu. Biarkan kami punya telinga seorang murid mencatat, mendengar setiap perkataan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Bersyukur buat lagu Batak yang tadi kami nyanyikan Tuhan. Bila sungguh kami menyadari bahwa kami ini ada ditaruh di sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang besar Tuhan. 270 juta penduduk Indonesia. Dan Kau taruh kami di dalamnya. Ampuni kami kalau kami gak bersyukur buat bangsa ini. Tapi pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau berkati bangsa ini. Bapa, kami bersyukur kami ada di bangsa yang besar. Tuhan taruh purpose dalam hidup kami. Tuhan taruh peran dalam setiap kami. Untuk kami berkontribusi, berkarya untuk bangsa ini. Menceritakan Kristus yang mulia ada dalam hidup kami. Kami lepaskan berkat untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari presiden, dari yang tertinggi sampai yang terendah, ketua RW, ketua RT, apapun Tuhan. Kami berdoa, damai sejahtera Kristus terlepas atas republik ini di dalam nama Yesus. Juga dalam situasi Lebaran bangsa Indonesia ini Tuhan, mungkin terjadi begitu besar keramaian. Kami berdoa, biar kesadaran untuk terus menjaga protokol kesehatan itu terus boleh nyata Tuhan. Terima kasih Bapak, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan
akan bercahaya, akan bersinar, akan berkarya untuk bangsa ini. Terima kasih sekali lagi kami lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Yesus. Semua yang sungguh sama-sama percaya, sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih applause yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan. Yang di rumah boleh kasih digital reaction-nya. Oke, wow. Berapa banyak kita kagum dengan Kristus? Ayo, yang lebih bold lagi. Berapa banyak kita kagum dengan Kristus? Amin. Dia dasar harapan kita, amin. Amin, wow. So, pagi hari ini saudara, tadi telah disampaikan, telah hadir bersama-sama dengan kita. Yang tentunya saya sangat percaya, Ko Arif Multi ini akan membagikan sesuatu yang jatuh tepat dari hati Tuhan. So, siapkan hati Bapak Ibu Saudara, baik yang di Arkana maupun yang di rumah. Siapkan catatan saudara, oke? Catat pesan penting. Percaya waktu Ko Arif menyampaikan sesuatu, Roh Kudus bicara sesuatu, amin. So, catat, dan doa dan mulai lakukan, diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Yes, karena saya percaya goals daripadanya bukanlah seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak kita memahami yang telah kita tahu dan kita merubah itu menjadi aplikasi dalam hidup kita. Amin. So, Ko Arif, boleh dicoba dulu suaranya, Ko Arif. Apakah kita sudah terhubung dengan sangat baik, Ko Arif? Oke, thank you, Kevin. Oke, thank you. Waktu dan tempat saya persilakan, Ko Arif. Silakan. Oke, thank you, terima kasih. Sekali lagi, selamat siang buat semua teman-teman di UCC Bandung. Bandung selalu menjadi tempat favorit buat kami sekeluarga. Minggu lalu kami baru dari Bandung sebetulnya. Jadi hari Minggu kemarin kami ibadah online di Bandung. Ya, dan kami juga baru selesai ibadah barusan tadi jam 10 dan saya langsung join di tempat ini. Saya sangat mengucap syukur buat relationship bersama dengan Oci dan udah cukup lama sih memang kenal, dan saya baru bisa mengunjungi saudara pada hari ini. Ini merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan dan saya sangat mengucap syukur. Well, tadi saya menikmati sekali pujian, khususnya tadi ada bahasa Batak, walaupun betul itu bahasa roh buat kebanyakan dari kita. Tetapi kita sangat mengucap syukur ya bahwa kita ada di dalam bangsa yang besar. Tadi sudah didoakan. Dan ada satu kata-kata yang sebenarnya nyambung banget sama firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini. Pertolonganku datang darimu. Itu kata pertolongan Tuhan, itu saya mau sambungkan dengan tema khotbah hari ini. Kalau saudara suka dengan tema khotbah, saya mau berkhotbah mengenai Immanuel, hikmat dan kepemimpinan. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu melalui hikmat dan kepemimpinan atau leadership. Saya sangat yakin bahwa saudara udah banyak mendengar firman Tuhan mengenai hikmat, mengenai kepemimpinan, mengenai Immanuel. Saya ingin melihat dari satu sisi yang saya berharap ini akan menolong kita untuk bisa lebih memahami sebagai suami, sebagai istri, ya, sebagai karyawan mungkin, saudara sebagai businessman, saudara sebagai orang-orang di marketplace yang punya pengaruh. Saya berharap melalui firman pada pagi hari ini dan kita berdoa bersama-sama, Tuhan akan berbicara kepada kita untuk menjadi the most atau more effective leaders, ya, menjadi pemimpin yang lebih efektif lagi di dalam kehidupan kita, entah sebagai suami, sekali lagi sebagai istri, sebagai apapun saudara, sesuai dengan panggilan saudara masing-masing. Nah, lagu pertolonganku tadi, pertolonganku datang, saya ingat satu cerita klasik sih sebenarnya saudara, cerita tentang seorang yang mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi dia sendiri tidak mau, tanda kutip, ditolong. Ada satu desa dilanda banjir. Ya, saya yakin ada banyak yang saudara udah pernah dengar cerita ini. Ada desa dilanda banjir, lalu kepala desanya bilang, semua ngungsi, ayo semua ngungsi gitu ya. Dan semua banyak yang pada ngungsi gitu saudara. Karena airnya masih belum terlalu tinggi, baru semata kaki, jadi ada satu orang ini bilang, enggak, saya menantikan pertolongan Tuhan katanya. Nah, ketika dia menantikan pertolongan Tuhan, juga belum datang, ada truk datang, saudara, mengangkut masyarakat pada saat itu. Ayo, Pak, ikut, Pak, katanya. Naik truk cepetan, karena ini hujannya deras banget dan akan terus naik airnya, sehingga nanti jangan-jangan airnya semakin tinggi gitu. Enggak, saya sedang menantikan pertolongan Tuhan, katanya. Nah, lewatlah truk itu, saudara. Tapi airnya terus naik sampai sepinggang, sampai sedada, dan perahu karet mulai datang, saudara. Ya, mengevakuasi ada begitu banyak orang-orang yang masih ada di rumah mereka, dan pada akhirnya semua ikut perahu karet. Nah, si bapak ini juga diajakin, Pak, ayo Pak, cepetan Pak.
Enggak, saya masih menantikan pertolongan Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong saya, katanya. Lalu udah perahu karet ini jalan lagi, sampai pada akhirnya, sampai ke atap rumah si bapak ini, dan si bapak harus naik ke genteng, ya, ke atas genteng, karena rumahnya udah mulai tenggelam. Dan ada helikopter datang, saudara. Dan helikopter datang, tawarin, Pak, ya Pak, cepetan Pak, nanti Bapak tenggelam, gitu ya. Si bapak dengan tetap bersikukuh gitu ya, bilang, enggak, saya mau nunggu pertolongan dari Tuhan. Dan pada akhirnya helikopternya pergi, dan si bapak ini, pendek cerita, meninggal karena tenggelam, saudara. Dan ketika dia mau masuk ke, saya nggak tahu pintu sorga apa pintu neraka, begitu dia mau masuk, ada dijegat sama malaikat. Dan malaikat bilang, selamat datang, katanya. Terus si bapak ini ngomel, saudara. Bapak ini protes. Mana pertolongan Tuhan buat saya, katanya. Saya udah minta sama Tuhan, tolong saya waktu banjir. Tuhan nggak tolong saya sampai mati tenggelam hari ini, katanya. Lalu si malaikat tersenyum, dan malaikat bilang, katanya, loh, pertolongannya udah datang 3 kali kok. Cuman Bapak nggak mau ditolong gitu. Ya, yang pertama pertolongannya itu truk lewat. Ya, Bapak mesti naik truk itu. Bapak menolak. Yang kedua Tuhan kirimkan itu orang-orang pakai perahu karet. Bapak tolak juga. Yang ketiga yang terakhir, Tuhan kirimkan orang-orang yang naik helikopter mau jemput Bapak. Bapak tolak juga, dan pada akhirnya Bapak mati hari ini. Saudara, memang ini cerita, cuma cerita aja ya, tapi ada nilai moral di balik cerita ini bahwa pertolongan Tuhan atau penyertaan Tuhan buat kehidupan kita itu sudah dibuktikan dengan satu pola sebetulnya. Ya, ketika Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini, dia nggak turun dalam bentuk roh, dia nggak turun dalam bentuk yang wusi-wusi gitu ya saudara ya, tapi dia apa tuh wusi-wusi? Dalam bentuk yang aneh-aneh gitu, tapi dia datang menolong manusia, dan dia datang sendiri dengan menamakan dirinya Immanuel. Allah menyertai kita, Allah menyertai kalian, Allah menyertai kita semua, Immanuel. Dan pertolongan atau penyertaannya Tuhan itu datang melalui seorang manusia, Yesus Kristus. Dan rupanya pola ini juga terus berjalan, saudara. Nah, kita harus sadari bagaimana sebenarnya cara Tuhan menyertai kita. Bagaimana Immanuel itu bekerja, saudara. Immanuel bekerja itu Allah menyertai umatnya itu melalui kepemimpinan. Saudara sadar atau nggak sadar bahwa Tuhan memilih pemimpin untuk menyertai umatnya. Tuhan memilih pemimpin untuk membangun kehidupan umatnya. Tuhan memilih seorang pemimpin untuk menolong umatnya. Jadi kepemimpinan itu matter, saudara. Saya izin share screen sebentar, saudara. Saya ingin sampaikan ini kepada saudara. Saudara bisa melihat ya. Saya berharap saudara bisa melihat screen saya. Nah, contoh yang pertama, saudara. Bukti penyertaan Tuhan kepada umatnya itu ketika Tuhan memanggil Yusuf, satu dari 12 orang anak Israel, saudara. Nah, saya bacakan dulu buat saudara Kejadian 45 ayat yang kelima, saudara bisa baca di screen-nya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kebanyakan kita tahu cerita ini. Jadi Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya. Kita tahu ceritanya sekali lagi, Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, dan dia mengalami ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak penyiksaan tanda kutip, dan dia harus lewati itu bertahun-tahun, kira-kira 11 sampai 13 tahun, saudara. Dia dari pembuangan di Mesir. Ya, lalu Yusuf, pendek cerita, diangkat menjadi seorang yang memimpin bangsa Mesir untuk membebaskan bangsa itu dari kelaparan selama 7 tahun. Tapi ada masa kelimpahan sebelumnya. Dan kita tahu semua ceritanya, ujungnya adalah saudara-saudara yang menjual dia akhirnya harus membeli makanan kepada Yusuf. Dan ketika saudara-saudara tahu bahwa Yusuf itu masih hidup, bahwa Yusuf itu ada, dan menjadi penguasa di Mesir, mereka semua ketakutan. Tetapi Yusuf memberikan kata-kata ini kepada mereka. Dengan kesadarannya Yusuf mengatakan ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, ini dia saudara, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf sadar bahwa penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan buat keluarganya itu adalah dengan cara memakai dirinya.
Saudara bersama dengan saya boleh kasih jempol saudara supaya saya bisa lihat. Oh, saya nggak bisa lihat yang di Arkana tentu saja. Tetapi kalau saudara bersama dengan saya boleh katakan amin. Ini contoh yang pertama, saudara. Contoh yang kedua, saya mau perlihatkan kepada saudara. Contoh yang kedua, cerita tentang Musa, saudara. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kita tahu ceritanya orang Israel pada saat itu ada di dalam perbudakan yang sangat berat dan mereka berseru kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, lepaskan kami dari tangan orang Mesir ini, kami sudah susah payah dan bekerja dengan sangat luar biasa, berat sekali buat kami, dan rintihan mereka didengar oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 sudah baca. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Aku, kata Tuhan, telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Dan sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10, saudara perhatikan. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara perhatikan. Contoh yang kedua adalah Musa. Tuhan sendiri yang akan turun katanya melepaskan orang Israel dari tangan Mesir. Tetapi Tuhan memilih seorang pemimpin yang bernama Musa. Sudah lihat dua contoh. Ada begitu banyak contoh. Saya berikan contoh yang berikutnya pada saudara. Bagaimana dengan Esther? Esther pasal yang keempat dan yang ke-14. Kita tahu cerita Esther juga. Bagaimana orang Yahudi pada saat itu direncanakan untuk dibunuh, saudara, dimusnahkan, genocide, saudara. Ada pembunuhan massal terhadap orang Yahudi, akan terjadi pembunuhan massal terhadap orang Yahudi. Bagaimana cara Tuhan melepaskan? Tuhan mengirimkan seorang yang bernama Esther. Dan kita tahu Esther ini dipanggil oleh Tuhan pada akhirnya bisa melepaskan orang Israel dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh Haman. Ya, nanti saudara bisa baca kitab Esther. Ya, lalu apa yang dikatakan oleh Mordekai ketika dia katakan, Esther, ini adalah waktumu untuk menolong umat Israel. Karena apa? Karena Tuhan, walaupun tidak disebutkan kata Tuhan, tapi Tuhan sebenarnya memanggil seorang manusia untuk bisa melepaskan umatnya. Sebab sekalipun engkau ada pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Jadi kalau kamu tidak bertindak hari ini, Esther, tetap buat orang Yahudi akan ada pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Tuhan nggak turun langsung dalam bentuk roh begitu, tetapi dia pilih, dia utus seorang untuk melepaskan umatnya. Kepemimpinan, sekali lagi, saudara. Nah, contoh yang berikutnya, ini yang terakhir, saudara, yang keempat, contohnya. Ini bayi Yesus sendiri. Kita melihat, Matius 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan membunuh anak itu akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara, ini Yusuf. Kita tahu ceritanya pada saat itu orang Majus nggak balik lagi kepada Herodes, lalu Herodes marah, Herodes jengkel, lalu dia katakan bunuh semua anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan pada saat itu salah satunya adalah Yesus. Nah, Yusuf bisa bilang loh, saudara, Tuhan, kenapa jadi saya yang mesti melepaskan? Kan Yesus ini kan anakmu. Yesus ini kan Tuhan sendiri. Kenapa nggak utus malaikat gitu untuk menyelamatkan dia? Tapi justru Bapa memakai Yusuf pada saat itu yang bertindak sebagai ayah daripada Yesus harus membawa Yesus lari dari pembunuhan bayi-bayi yang dilakukan oleh Herodes. Saudara perhatikan. Jadi tetap Bapa atau Tuhan kita mau memakai kepemimpinan, memakai manusia, memilih seorang pemimpin untuk melepaskan umatnya, untuk menyertai umatnya. Nah, saudara, sampai di sini dulu, saya stop sebentar. Dan saya mau saudara nanti bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ini kepada saudara. Pertanyaannya adalah begini, mungkin saudara berkata, oke, itu kan pemimpin ya, Tuhan pilih pemimpin untuk menyertai umatnya. Tapi saya siapa gitu? Nah, saya mau katakan ini pada saudara pada hari ini. Saudara dan saya adalah pemimpin. You are leader. You are a leader. Saudara adalah seorang pemimpin. Saya adalah seorang pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya nggak punya orang yang saya pimpin. It doesn't matter. Karena kepemimpinan itu selalu bicara tentang dimulai dengan memimpin diri sendiri. Bagaimana saudara bisa memimpin diri saudara sendiri? Bagaimana saya bisa memimpin diri saya sendiri? Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi ditentukan bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Ada banyak orang
yang hidupnya sloppy, saudara. Ada banyak orang yang hidupnya asal-asalan, nggak disiplin, males, dan lain sebagainya. Lalu ketika dia mengalami masalah, dia mulai berkata, mana penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan itu dibuktikan melalui kepemimpinan. Dan bagaimana saudara dan saya memimpin diri kita masing-masing, itu akan sangat menentukan apakah penyertaan Tuhan dalam hidup kita terjadi atau tidak. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita malas waktu kita kerja. Jangan salahkan Tuhan kalau kita malas waktu kita kerja, lalu kita dipecat dari pekerjaan. Jangan salahkan Tuhan ketika kita malas belajar atau malas untuk ngulik gitu istilahnya, saudara. Lalu ujiannya nggak lulus. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan di mana penyertaan Tuhan. No. Penyertaan Tuhan selalu dibuktikan melalui kepemimpinan. Dan yang paling dekat adalah kepemimpinan terhadap diri kita sendiri. Dan tentu saja kita juga memimpin keluarga kita. Suami memimpin keluarganya. Istri juga memimpin dalam keluarga bersama-sama dengan suami untuk anak-anaknya. Bagaimana dengan saudara yang ada dalam sebuah komunitas? Bagaimana saudara yang memimpin sebuah perusahaan? Bagaimana saudara yang memimpin, mungkin saudara punya toko misalnya, saudara dagang misalnya. Atau saudara ada di sekolah, saudara menjadi guru di sekolah. Atau mungkin saudara sebagai polisi, saudara sebagai TNI, saudara sebagai politikus, saudara sebagai orang-orang yang ada di pemerintahan, di RT, RW, saudara memimpin. Dan saudara dimanapun saudara adalah pemimpin. Jadi sadari nomor satu adalah saudara dan saya adalah pemimpin. Dan kita dipilih oleh Tuhan untuk menunjukkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Jadi Tuhan menyertai kita, itu udah pasti, saudara. Tapi bagaimana cara Tuhan menyertai? Dia membangun seorang pemimpin. Dia raise up seorang pemimpin. Dan pemimpin itu adalah saudara dan saya. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Nah, untuk memimpin saudara, kita nggak perlu jadi orang nomor satu. Yusuf bukan orang nomor satu di Mesir. Tapi dia bisa memimpin bangsa Mesir dan menyelamatkan bangsa Mesir, termasuk bangsa-bangsa lain dan termasuk keluarganya, Israel. Diselamatkan pada masa kelaparan. Karena kepemimpinan, saudara. Jadi, leadership matters, saudara. Kepemimpinan itu sangat penting. Kita mesti belajar bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Belajar menjadi seorang istri yang baik. Belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Karena memang kita dipanggil untuk memimpin, saudara. Saudara belajar untuk menjadi pemimpin di perusahaan dengan lebih baik. Saudara belajar untuk memimpin di masyarakat dengan lebih baik. Dan kalau kita sadar, saudara, akan panggilan kita sebagai pemimpin dimanapun kita berada. Sekali lagi, nggak selalu harus jadi orang nomor satu. Dan Tuhan juga nggak pilih, saudara yang udah punya jabatan tertentu, Tuhan pilih saudara gitu untuk menyelamatkan atau untuk menyertai umatnya. Enggak, tanpa harus jabatan pun nggak. Saudara, Tuhan nggak penting-penting amat dengan jabatan sebenarnya, walaupun jabatan adalah penting. Bagaimana dengan Daud? Ada raja, ada jabatan raja, Saul pada saat itu. Tetapi Daud nggak punya jabatan apapun. Tapi Tuhan bisa panggil Daud untuk menyertai orang Israel, menang terhadap Goliat. Jadi selalu Tuhan panggil kita untuk somehow menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Termasuk diri kita sendiri, saudara. Kalau saudara bersama dengan saya, katakan amin. Supaya saya tahu bahwa saudara masih bersama dengan saya. Haleluya. Ya, beginilah kalau online ya, saudara. Jadi nggak bisa ngelihat saudara, ya saudara masih ada atau enggak. Puji Tuhan, terima kasih buat jempol-jempol saudara, saya bisa melihat paling tidak. Nah, jadi saudara, kalau setiap orang sadar akan panggilan ini, seorang suami sadar akan panggilannya. Saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang ayah. Kalau saya sadar akan panggilan ini, bahwa kepemimpinan saya dalam rumah ini sangat penting, maka saya akan bertanggung jawab. Saya akan setia, saya akan terus belajar untuk menjadi pemimpin di rumah yang lebih baik. Kenapa? Karena keselamatan dan kesejahteraan dalam keluarga saya sangat ditentukan oleh bagaimana saya memimpin sebagai seorang suami dan bagaimana saya memimpin sebagai seorang papa di rumah. Demikian dengan ibu, demikian dengan mama, demikian juga dengan anak-anak, demikian juga dengan siapapun saudara dimanapun saudara ditempatkan. Pemimpin di gereja misalnya, saudara pemimpin di gereja. Kalau saudara menyadari bahwa Tuhan memakai kepemimpinan untuk membuat gereja saudara bertumbuh, untuk membuat gereja saudara semakin moving forward ke depan, saudara, untuk berdampak kepada masyarakat di marketplace dimanapun gereja ada, saya sangat yakin kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan nggak akan main-main dalam kehidupan ini, nggak akan main-main dalam panggilan Tuhan ini, karena Tuhan panggil kita untuk menjadi dampak, Tuhan panggil kita untuk memimpin umatnya, Tuhan panggil kita untuk menyertai umatnya. Nah, saudara, kita juga sadar
bahwa setiap orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk menyertai umatnya, untuk menolong umatnya ini, pasti ngalamin tantangan dan kesulitan. Pasti mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka. Ya, kita lihat contoh yang tadi, Yusuf misalnya. Yusuf mengalami tantangan, saudara. Dia harus difitnah. Dia mengalami tantangan dengan dirinya sendiri, itu pasti nomor satu. Dia bisa aja merasa menjadi korban. Saya ini korban. Saudara, saya benci sama saya. Aduh, saya ini orang buangan. Saya ini nggak ada artinya sama sekali. Saya udah nggak punya harapan. Itu masalah yang dihadapi oleh dirinya Yusuf, saudara. Saya yakin. Belum lagi dia berhadapan dengan istrinya Potifar. Itu cobaan besar buat dia pada saat itu. Bagaimana dengan orang Mesir yang menjadi orang-orang di sekelilingnya pada saat itu yang dia juga nggak bisa bahasanya. Itu tantangan besar, saudara. Tapi Yusuf bisa menang. Tapi Yusuf bisa keluar menang terhadap dirinya sendiri. Dia berdamai dengan dirinya dan dia menyadari bahwa Tuhan memang sudah tetapkan dia untuk satu waktu tertentu, nggak tahu apa itu, tapi Tuhan sudah tetapkan dia untuk menjadi pemimpin. Paling tidak untuk membawa harapan buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terbukti bahwa apapun yang dia lakukan, baik di penjara, di rumah Potifar, dia selalu berhasil, saudara. Termasuk di istana Firaun. Bagaimana dengan Musa? Musa juga mengalami tantangan dengan dirinya sendiri. Dia mengalami nggak percaya diri gitu, saudara. Ya kan? Mana mungkin saya bisa menolong umatmu yang besar ini, Tuhan? Ya kan? Selalu pertanyaan-pertanyaan itu, mana mungkin Tuhan? Saya bisa, saya ini siapa atuh Tuhan gitu ya. Orang Bandung bilang gitu, siapa atuh saya ini Tuhan? Saya ini nggak ada apa-apanya gitu. Selalu mengalami masalah dengan diri sendiri. Bagaimana Musa mengalami masalah dengan orang Mesir? Bagaimana Musa mengalami masalah dengan orang Israel yang tegar tengkuk? Jadi waktu Tuhan panggil seseorang untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyatakan penyertaannya kepada umatnya, orang yang dipilih Tuhan ini pasti akan mengalami kesulitan. Saya yakin saudara dan saya juga, kita semua mengalami kesulitan yang sama. Paling tidak saudara bergumul dengan diri saudara sendiri. Saya bergumul dengan diri saya sendiri. Kita semua bergumul. Tapi Tuhan mengerti itu. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan sangat-sangat jelas bisa melihat apa yang harus dilakukan. Karena Tuhan selain menyertai umatnya, dia menyertai orang yang dipilihnya untuk menyertai umatnya. Tuhan pilih saudara, Tuhan pilih saya, Tuhan pasti akan perlengkapi saudara, dan Tuhan pasti akan perlengkapi saya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, bagaimana tokoh-tokoh ini mengatasi pergumulan mereka, yang pada gilirannya mereka sebagai pemimpin berhasil untuk membawa umat Tuhan kepada kemenangan. Berhasil untuk memimpin umat Tuhan diselamatkan. Bagaimana caranya? Melalui hikmat Tuhan, saudara. Melalui hikmat firman Tuhan. Nah, saya ingin menegaskan ini buat saudara. Sekali lagi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai orang yang ada di marketplace dalam dunia bisnis, apapun itu saudara, Tuhan mau pakai saudara dan saya, tapi kita butuh hikmatnya. Hikmat dari firman Tuhan. Itu penting banget buat kita, saudara. Karena begini, masalah yang terjadi seringkali disebabkan karena kurangnya hikmat. Jadi jangan salahin Tuhan sekali lagi kalau ada keluarga-keluarga yang saat ini hubungannya nggak bagus gitu. Pak, istri saya nih ngeleyet. Misalnya, itu ngeleyet itu bahasa, saya nggak tahu di Bandung pakai bahasa ngeleyet. Kalau di Bogor nih ngeleyet. Istri saya ngeleyet, Pak. Suami saya ngeleyet, Pak. Gitu. Saya nih, udah nggak tahan sama anak saya dan lain sebagainya. Saudara, dibutuhkan hikmat untuk menjadi suami yang lebih baik. Dibutuhkan hikmat untuk menjadi istri yang lebih bijak. Dibutuhkan hikmat untuk menjadi orang tua yang lebih bijaksana, saudara. Dan hikmat itu harus datangnya dari hikmat Tuhan. Bukan dari hikmat dunia, bukan hikmat manusia, bukan hikmat nafsu manusia. Seperti yang Yakobus katakan, saudara. Tapi hikmatnya harus hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya yakin seperti Musa, seperti Yusuf, seperti Esther, seperti Daud, saudara sebutkan lagi, seperti Nehemia. Mereka semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin umat Tuhan, untuk bisa menjadi tangan Tuhan yang menyertai umatnya, termasuk menyertai diri mereka sendiri.
Itu mereka semua menggunakan hikmat Tuhan. Mereka selalu mau belajar kepenuhan dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan. Saya mau bacakan buat saudara, saya share screen sekali lagi ya saudara ya. Mazmur 119 ayat yang ke-98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Perintah Tuhan, firman Tuhan, aturan-aturannya Tuhan, itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Saudaraku, untuk kita bisa menang dalam kehidupan ini, dan untuk kita bisa merasakan dan juga mengalami penyertaan Tuhan, Immanuel dalam hidup kita pribadi, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup gereja kita, dalam hidup di masyarakat dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan untuk menang dan untuk mengalami penyertaan Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kita, seperti yang selalu kita udah tahu ayatnya saudara, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini akan menolong kita menang, saudara. Ini akan menolong kita untuk mengalami penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi loh, saudara, firman Tuhanlah yang menuntun kita. Firman Tuhanlah yang memberikan kita hikmat. Firman Tuhanlah yang membuat kita berhasil dengan keputusan-keputusan kita. Firman Tuhanlah yang membuat keluarga kita jadi lebih kuat, saudara. Saudara punya tag di dalam gereja saudara, stronger family. Ya. Firman Tuhanlah yang membuat keluarga saudara lebih kuat. Jadi ada banyak orang yang seperti Bapak tadi yang pertama yang saya ceritakan. Ada banyak orang, oh enggak, keluarga saya pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tapi begitu ada pertolongan datang, dia nggak mau terima. Waktu ada masalah dalam rumah tangga, harusnya kan bisa konseling, saudara. Tapi orang ini bilang, enggak, saya mau Tuhan sendiri yang datang menolong, memulihkan keluarga saya. Yes, betul. Tuhan bisa memulihkan keluarga kita, tapi Tuhan pakai orang-orang tertentu dalam lingkungan kita, dalam ring kita, dalam komunitas kita, untuk menolong kita kalau ada masalah, saudara. Dan Tuhan pakai mereka untuk menyatakan penyertaannya buat kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara ada masalah dan ada yang menasehati saudara dengan firman Tuhan, saudara harus dengar firman itu. Saudara harus betul-betul terima firman itu sebagai pertolongan Tuhan buat saudara. Jangan lagi bilang, oh ya ini kan firmannya dari orang, dari manusia yang baca buat saya mau langsung dari Tuhan. No, saudara nggak akan pernah menemukan Tuhan kalau saudara seperti Bapak tadi yang pertama. Saudara nggak akan pernah lihat pertolongan Tuhan, padahal pertolongan Tuhan sudah ada di depan mata saudara. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saya ada quote buat saudara. Saya berharap ini juga bisa menolong kita. Penyertaan Tuhan buat umatnya itu dibuktikan melalui kepemimpinan. Pemimpin yang dipilihnya. Serta diperlengkapi dengan firman-Nya. Bagaimana saudara disertai oleh Tuhan sangat ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan saudara terhadap diri saudara sendiri. Kepemimpinan saudara, kepemimpinan Tuhan maksud saya dalam kehidupan keluarga saudara sangat ditentukan oleh kepemimpinan suami, istri yang sudah memilih untuk bersatu, yang diperlengkapi oleh firman Tuhan. Jadi hikmat firman Tuhanlah yang menolong kita saudara untuk bisa menang. Saya ingin bacakan kepada saudara ada satu ayat. Bagaimana sekarang saya seorang suami. Pak, saya seorang istri. Pak, saya seorang karyawan. Pak, saya seorang yang melayani Tuhan di gereja. Saya juga mau bagaimana caranya supaya keluarga saya bisa dipulihkan. Saya juga mau bagaimana supaya gereja saya dipulihkan. Saya mau supaya bagaimana usaha saya dipulihkan. Tuhan tolong saya gitu. Gimana caranya? Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita sadari sama-sama dari Yosua pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Saya akan bacakan buat saudara ada 3 poin. Saya hampir selesai. Ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat ditentukan bagaimana kita belajar kepemimpinan. Untuk memimpin diri kita, untuk memimpin keluarga kita, untuk memimpin gereja kita, untuk memimpin masyarakat dimanapun kita Tuhan tempatkan.
Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, mari kita buka Yosua 1 ayat 1, saya baca buat saudara. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Pemimpin itu sudah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangnya sungai Yordan ini engkau. Nah, Tuhan memilih Yosua. Yosua harus sadar bahwa masanya Musa udah selesai. Sekarang masanya kamu nih. Aku pilih kamu sekarang. Dan seluruh bangsa ini menuju negeri akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, ini sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Hanya seperti aku menyertai Musa, ini dia. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Immanuel. Ini Immanuel, penyertaan Tuhan, saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin, saudara. Atau kalau saudara nggak bisa berkata amin, kasih jempol, saudara. Tuhan menyertai kita. Nah, ada 3 hal, saudara. Penyertaan Tuhan buat kita itu ada 3 hal. Kalau saudara sekarang sedang merasa bahwa hampir menyerah dengan keluarga saudara, saudara hampir menyerah dengan pekerjaan saudara, saudara hampir menyerah dengan bisnis saudara, saudara hampir mungkin menyerah dengan anak-anak saudara, atau dengan pasangan saudara. Ingat ini saudara, penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan, itu selalu dia pakai pemimpin untuk melakukannya. Dan saudara serta saya adalah pemimpin yang Tuhan sudah pilih untuk membawa pemulihan, untuk membawa penyertaan Tuhan, untuk membawa kekuatan Tuhan, untuk membawa penghiburan Tuhan bagi siapapun yang membutuhkan. Jadi nomor 1, kalau saudara katakan, Tuhan, saya udah nggak tahu mesti gimana. Ingat yang satu ini, seperti Tuhan memilih Yosua, Tuhan juga telah memilih saya. Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan sudah memilih saya. Kalau kita sadar bahwa saya dipilih oleh Tuhan untuk membawa tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dimanapun saya ada, maka ada kekuatan Tuhan akan mengalir ke dalam kehidupan saudara. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan, kalau Dia memilih saudara, Dia akan memperlengkapi saudara. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara. Yang kedua, saudara, seperti Tuhan katakan kepada Yosua berulang-ulang, bahkan 4 kali Dia katakan di dalam pasal tersebut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian juga dengan kita. Kalau ada di antara saudara saat ini sudah mulai lemah, yang sudah mulai kayaknya kok, Tuhan saya udah gak kuat nih Tuhan. Come on, kuatkan dan teguhkanlah hati saya Tuhan. Katakan itu kepada diri saudara. Kuatkan dan teguhkan hati saya. Karena saya dipilih oleh Tuhan untuk bisa membawa pemulihan, membawa kedamaian, membawa kekuatan, membawa pengharapan, membawa penghiburan, membawa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya dan siapapun yang saya pimpin, dimanapun saya ditempatkan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati saya. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, berpeganglah pada firman Allah sebagai sumber hikmat saya. Katakan itu pada diri saudara sendiri. Saya harus berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sumber hikmat saya. Masalah yang saya hadapi, jangan-jangan bukan karena Tuhan gak menyertai saya. Masalah yang saya hadapi saat ini, jangan-jangan karena memang saya kekurangan hikmat. Saya kasih quotes buat saudara.
ketika kehidupan menjadi sulit dan berat, jangan terburu-buru berprasangka bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Kemungkinan besar penyebabnya adalah kita kekurangan hikmat. Karena Tuhan pakai kita sebetulnya untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Dengan hikmat Tuhan. Dan itulah tanda bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Saya tutup dengan 3 poin yang terakhir, saudara. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mau saudara baca bersama-sama yang ada di Arkana. Saudara boleh baca sama-sama. Ya, saudara yang ada di rumah boleh baca sama-sama dengan saya. 1, 2, Matius 7 ayat yang ke-7, 8. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dalam konteks hari ini, mintalah hikmat, saudara. Supaya saudara bisa menjadi suami yang lebih baik. Supaya saudara bisa menjadi istri yang lebih baik. Supaya saudara bisa menjadi keluarga atau orang tua yang lebih baik. Saudara bisa menjadi karyawan yang lebih baik. Saudara bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik. Kalau saudara mungkin menghadapi masalah dan saudara tahu bahwa iya ini karena saya kekurangan hikmat. Saudara mintalah hikmat daripada Tuhan. Carilah hikmat. Ketoklah pintu hikmat. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara ada 3 hal. Minta, cari, dan ketok. Kalau ada di antara saudara pada hari ini menyadari betul bahwa saudara adalah orang pilihan Tuhan untuk membawa kebaikan, menyatakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan usaha kita, bisnis kita, apapun itu. Dan saudara sadar bahwa masalah yang saya hadapi hari ini adalah karena mungkin saya kurang pengetahuan, mungkin saya kurang hikmat, mungkin saya kurang pengalaman. Saudara, ada 3 jalan. Yang pertama, minta, cari, ketok, hikmat. Kenapa, saudara? Karena Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Jadi kalau saudara ngerasa bahwa saya sebagai seorang suami, saya sebagai suami khususnya, kalau saya sebagai seorang suami, aduh Tuhan kok kayaknya berat banget ya, saya rupanya butuh hikmat. Saya minta hikmat dari Tuhan. Sehingga saya bisa jadi suami yang lebih baik. Saya sebagai seorang gembala, Tuhan saya ini berat banget kok ya, ini pengembalaan jadi tambah berat banget. Saya tahu saat itu saya butuh hikmat dari Tuhan. Minta, Tuhan akan memberikannya. Yang kedua, cari saudara. Amsal 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di mana? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sana dia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, dia berseru dengan nyaring. Hikmat ada di mana-mana. Jadi kalau kita mau mencari, saudara, kita pasti akan mendapatkan. Karena hikmat itu ada di mana-mana. Bahkan sekarang hikmat ada di internet kan, saudara. Hikmat ada di YouTube. Hikmat ada di TikTok. Hikmat ada di IG. Hikmat ada di mana-mana. Hikmat ada di Facebook. Tapi dengan siapa saudara bergaul, itu akan sangat menentukan. Orang bijak, barang siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Jadi follow-lah TikTok orang-orang bijak. Jangan orang-orang bebal, saudara. Follow-lah TikTok atau follow-lah IG Live ya, atau IG orang-orang yang berhikmat. Supaya kita menemukan hikmat di sana. Cari hikmat. Kalau saudara kekurangan hikmat, cari, saudara mendapatkan. Dan yang terakhir, ketuk pintu. Ketuk pintu hikmat, saudara. Yesus katakan Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus adalah pintu hikmat. Ketuk pintunya, dia pasti akan bukakan dan dia pasti akan memberikan hikmat itu buat kita semua. Nah, saudara, saya tutup pada pagi hari ini perenungan kita. Jadi penyertaan Tuhan buat kita itu bukannya wusi-wusi gitu ya, saudara ya. Jadi bukannya ya Tuhan bisa aja datang lewat malaikat gitu. Tuhan bisa aja datang, rohnya sendiri langsung datang ke depan kita, nolongin kita gitu. Enggak. Tapi kebanyakan yang saya tahu, yang saya mengerti, sejarah mencatat, termasuk Alkitab mencatat, penyertaan Tuhan, Immanuel, itu dibuktikan dengan Tuhan membangkitkan pemimpin.
Tuhan mengutus. Dan siapa pemimpin itu? Bukan cuma sekedar orang yang punya jabatan, bukan cuma seorang yang diangkat, direstui sebagai pemimpin, tetapi semua kita adalah pemimpin. Kita terlahir sebagai pemimpin. Entah pemimpin buat diri sendiri, atau pemimpin buat orang lain. Dan kalau Tuhan pakai kepemimpinan untuk bisa menyatakan penyertaannya buat umatnya, maka pemimpin itu butuh hikmatnya kan, butuh hikmat Tuhan untuk bisa menolong, untuk bisa memberikan jalan keluar, untuk bisa memberikan solusi, untuk bahkan memberikan pemulihan, memberikan perkataan-perkataan yang membangun. Dan itulah fungsi pemimpin yang memiliki hikmat Tuhan, yang pada akhirnya setiap orang yang dipimpin akan mengalami dan akan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara dan saya butuh hikmat Tuhan. Dan hikmat itu ada di mana-mana. Tuhan sumber hikmat akan memberikan hikmat itu buat kita. Kalau kita meminta, kalau kita mencari, kita akan mendapat. Dan kalau kita ketok, pintu pasti akan dibukakan. Dari mana datangnya pertolongan kita? Dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bisakah kita nyanyi lagu ini? Yang ada di Arkana, kalau boleh pemain musik, boleh bantu saya untuk nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan kita semua nyanyikan lagu ini, saya akan berdoa buat saudara. Saya minta tolong singers bisa bantu menyanyikan. Tanganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu, Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Ya dan amin. Amin Tuhan. Kami pegang firman Tuhan, karena itulah kehidupan kami. Kami pegang janji Tuhan, karena itulah penolong langkah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pertolongan kami yang sesungguhnya. Dan terima kasih Engkau memimpin kami, Engkau menolong kami melewati masa-masa kami sampai dengan hari ini. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami mengucap syukur, Immanuel, Allah selalu menyertai kami. Kami berterima kasih. Engkau sudah memberkati gerejamu, berkati keluarga yang ada, berkati setiap kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Kami berterima kasih. Nah, pada saat ini saudara, kalau ada di antara saudara yang mungkin sedang menghadapi satu tantangan dalam hidup saudara. Saudara mungkin ditolak. Saudara mungkin seperti Yusuf, dibuang oleh saudara, oleh keluarga saudara. Nggak dianggap, saudara nggak dihargai. Seperti saudara anak bawang aja. Atau mungkin saudara sedang menghadapi apa yang sedang dialami juga oleh ada beberapa orang seperti misalnya Daniel atau Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, iman saudara mungkin sedang diuji pada saat ini untuk berpegang kepada Tuhan, tetap pada Tuhan atau kepada yang lain. Saudara sedang di-challenge. Atau mungkin saudara dalam tempat pekerjaan, saudara ditantang juga, saudara ngalamin pergumulan yang begitu berat. Dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, itu udah pasti. Dan cara Tuhan menolong kita tahu dari firman Tuhan pagi ini. Bahwa selalu ada orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan akan pakai. Dan yang kedua, melalui hikmat-Nya yang tinggal di dalam orang-orang tersebut. Atau juga hikmat yang Tuhan berikan kepada kita secara langsung. Waktu kita merenungkan firman Tuhan. Ada ide kreativitas yang keluar. Ada jalan-jalan yang terbuka yang kita nggak pernah tahu. Dan oleh sebab itu saat ini, kalau ada di antara saudara yang betul-betul membutuhkan dukungan doa, dan saudara mau melangkah sesuai dengan firman Tuhan, aku mau belajar firman, aku mau terbuka kepada orang-orang di sekelilingku, karena aku percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya.
Namun aku butuh orang-orang yang bisa menopang. Aku butuh orang-orang yang bisa mensupport aku. Dan aku butuh firman Tuhan dan aku mau lakukan firman ini. Kalau ada di antara saudara yang seperti itu, saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tangan saudara, tangan kanan saudara di hadapan Tuhan, dimanapun saudara ada saat ini. Dan taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Dan saya mau berdoa buat saudara, Tuhan Engkau melihat. Engkau melihat Tuhan, setiap anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan mereka dengan tangisan mereka. Dengan seruan mereka kepada Tuhan. Dengan rasa takut mereka mungkin. Dengan rasa khawatir mereka mungkin Tuhan. Dengan rasa sedih mereka, lukanya mereka, pahitnya hidup mereka. Atau apapun itu saat ini yang sedang mereka alami. Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Saat ini dimanapun anak-anakmu berada, Roh Kudus akan menyentuh mereka di dalam nama Yesus. Kuasa firman Tuhan akan membebaskan mereka. Karena di mana ada kebenaran disampaikan, di situ ada kemerdekaan. Dan saat ini ada kemerdekaan terjadi, walaupun masalahnya belum selesai. Tapi jalan keluar sudah ada dalam pikiran dan roh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hiburkan mereka yang lemah. Kuatkan mereka yang saat ini sedang tertekan. Sembuhkan mereka yang sakit. Pulihkan mereka yang terluka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Akan datang dan akan menyelamatkan. Pakai hamba-hamba-Mu, pakai setiap anak-anak-Mu yang ada dalam gereja ini, UCC ini Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Membawa pemulihan, menyatakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang di sekeliling mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Roci Tuhan yang juga mengembalakan gereja bersama dengan seluruh kepemimpinan yang ada. Kami percaya bahwa UCC akan menjadi dampak yang besar buat kota, khususnya kota Bandung. Bukan cuma buat kota Bandung, buat kota-kota yang lain di Indonesia ini. Kekuatan Allah menyertai mereka, hikmat Tuhan menyertai mereka. Dan keluarga-keluarga yang ada semakin hari semakin kuat. Stronger family itu bukan cuma moto mereka, tapi akan menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi, come on. Angkat pujian ini, katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, Kaulah kekuatan kami Tuhan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Oh, dalam hidup. Bapak, kami bersyukur Tuhan siang hari ini kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Biarlah sungguh Tuhan, biarlah kebenaran-Mu yang telah kami dengar itu terus boleh dikaryakan oleh Roh-Mu yang kudus. Bicara terus dalam hati kami Tuhan. Biarlah sungguh firman ini, kebenaran ini membebaskan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Ko Arif Multi yang telah membagikannya dengan sangat baik Tuhan. Kami berdoa mensupport pelayanan yang dia kerjakan. Saya percaya Engkau punya purpose yang indah, beautiful, more than he could think, Lord. Saya percaya waktunya akan semakin efektif dan efisien. Waktu-waktunya akan Tuhan pakai, Tuhan tolong untuk Ko Arif boleh menggunakannya dengan akurasi yang kuat Tuhan. Supaya apa? Supaya kelak satu hari didapati. He is finishing well. Terima kasih berkat anugerah yang diperlukan, dibutuhkan. Saya percaya lebih dan limpah daripada yang diperlukan. Tuhan cukupkan dalam kehidupan keluarga, istri dan anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam dan demi nama Yesus, semuanya sungguh percaya, sama-sama katakan amin. Oke, mari sama-sama katakan dengan saya, I'm a leader. Mari lebih keras lagi, I'm a leader. Saya adalah seorang pemimpin. Coba bilang kiri kanannya, kamu adalah pemimpin. Amin. Wow. Pemimpin buat siapa saudara? Kurang keras buat siapa?
buat diri sendiri. Saya teringat ketika tadi Ko Arif sharing, Roh Kudus bicara kuat sekali di hati saya bahwa Rasul Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Filipi, oke, dia bilang gini, tetap kerjakan keselamatanmu. Apalagi selagi nanti aku udah gak ada bersama-sama kamu. Itu perlu dimulai. Kata mengerjakan keselamatan saudara, itu perlu dimulai dengan sebuah kata tanggung jawab. Leadership selalu identik dengan kata tanggung jawab. So waktu kita ambil tanggung jawab, saya percaya saudara saya akan terus berjalan dan makan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Amin. Saya sebelum nanti saya akan serahkan ke Kak Oci, mari kita sama-sama lihat slide ini saudara. Tadi saya udah titip. Wow, saya berharap slide ini terlihat. Ini sebuah golden triangle. Seorang hamba Tuhan pernah menulis dengan sangat baik, Dallas Willard. Dan dia dibilang bahwa triangle ini sebenarnya the spiritual growth. Bagaimana untuk kita hidup terus bertumbuh. Oke? Dan yang menarik adalah di sisi sebelah kanan saya. Kalau lihat plan discipline to put on a new heart. Tahukah saudara? Kita nggak bisa cuman minta Roh Kudus tadi seperti Ko Arif telah katakan dengan sebaik. Ada bagian yang perlu kita lakukan. Ada bagian yang perlu kita lakukan. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu bagian yang perlu kita lakukan. Betul saudara? Maka saya percaya the action of the Holy Spirit. Maka itu akan membuat semua yang kita lakukan. Upayakan. Karena itu pun yang mengerjakan dalam hidup Roh Kudus. Tapi itu semua ingat saudara. Itu perlu dimulai dengan sebuah kata. Apa? Tanggung jawab. Oke, nanti saya akan bicara hal ini lebih banyak lagi. Mungkin dalam minggu di mana nanti saya bisa berbicara berbagi tengah-tengah saudara. So hari ini saya bersyukur. Sekali lagi sebelum nanti kita serahkan Kak Oci. Sekali lagi, I'm a leaders. Oke, silakan Kak Oci. Wow, it's so great. Luar biasa. Tadi selesai pelayanan langsung buru-buru datang dan masih dapat serpihan-serpihan dari Ko Arif. Luar biasa. Vin, Oi, percaya nggak Vin? ya, Ini dibilang kan sama Ko Arif, percayalah. Kita nih sebagai pemimpin, kalau mau memimpin orang, memimpin diri sendiri itu perlu hikmat. betul, Betul nggak? betul kok. Dan kita harus datang sama seseorang yang berkata bahwa akulah jalan. Betul. Jangan cari-cari di tempat lain sampai akhirnya lupa sama yang berkata bahwa I am the way, I am the truth, I am the life. Nah, kita perlu datang sebagai pemimpin, sumber satu-satunya itu Tuhan. Yes. Dan yang kedua, Vin, Tuhan itu seringkali menolong kita menggunakan orang-orang yang terkoneksi dengan kita. Betul sekali Nah, Kak Oci. jadi berikan space untuk kita terkoneksi dengan komunitas. Betul. Pada saat kita memberikan space untuk kita terkoneksi dengan komunitas, apapun harga bayarnya. Mungkin kita belum merasakan manfaat atau keuntungan dari apa sih dari komunitas, tapi pada saat kita memberi space, sebenarnya kita sedang menabur baik waktu, energi, apapun yang suatu hari nanti pada saat kita mengalami kesulitan atau mengalami butuh pertolongan dari Tuhan. Nah, seringkali Tuhan tuh pakai orang-orang yang terkoneksi dengan kita untuk menolong kita. Betul banget Kak Oci. Nah, jadi pastikan Jemaat United jangan cukup puas hanya datang ke gereja onsite online. Cukup itu doang. No, it is not enough. Kita perlu terkoneksi dengan komunitas. Yes. Terkoneksi dengan Bapak Rohani. Terkoneksi dengan pemimpin rohani. Supaya apa? Pada saat kita membutuhkan pertolongan. Nah, Tuhan bisa memakai pemimpin rohani, saudara rohani, teman-teman rohani, teman-teman di komunitas to help us. Jadi pastikan setiap kita jangan menganggap enteng komunitas. Wow. Penting sekali. Alright. Saya yakin as a leader kita perlu komunitas yang baik. Setuju nggak Ko Arif? Kita sebagai leader perlu komunitas yang baik ya, betul nggak Ko Arif? Yes, absolutely. Setuju. Wow, sip. Senang sekali Ko Arif. Thank you serpiannya. Wow. Minta, ketok, cari. Engkau akan mendapatkan, pintu dibuka. Dan kita punya tanggung jawab sebagai leader. Jangan cuma jadi crowd. Orang banyak,
itu nggak pernah dikasih tugas apa-apa sama Tuhan. Tapi kalau murid dikasih tanggung jawab. Dan kita as a leader, itulah tanggung jawab kita. Thank you, Ko Arif. Thank you Kak Oci. Itu saja kita akan akhiri bar ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bacakan visi United. Dan setelah itu kita, Koci bersama-sama dengan kita, Koci? Yes. Oke, nanti Koci akan mendoakan berkat secara online ya. So yuk, 1, 2, 3, visi United. Menjadi keluarga ilahi, yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Angkat kedua tangan saudara, silakan Koci. Percayalah bahwa hidupmu di muka bumi ini bukan tercipta hanya untuk dirimu. Ada misi Tuhan yang harus engkau jalani, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai pebisnis, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pelajar. Tuhan punya misi supaya lebih banyak lagi orang boleh menerima Yesus, dibawa kepada Kristus. Jangan patah semangat. Ketika engkau mau membawa mereka kepada Kristus, seringkali ada penolakan. Tapi penolakan bukan berarti selamanya dia tidak akan mau. Mungkin belum ada momennya, tapi bersedia. Sediakan dirimu. Jadi alatnya. Jadi pemimpin, tadi sudah disampaikan. Pemimpin yang berhikmat. Gak cukup cuman punya semangat. Tapi pemimpin perlu hikmat. Supaya berkata-kata dengan tepat. Ada di momen yang tepat. Bertemu dengan orang yang tepat. Itulah karah momen. Kami berdoa, melepas berkat buat setiap anak-anakmu, supaya dimanapun mereka berada, Tuhan tempatkan sebagai apapun di dunia ini, mereka dipakai Tuhan untuk membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Kosongkan orang-orang yang berpotensi ada di neraka. Kosongkan untuk mereka punya potensi berada di sorga, tapi bukan cuma berada di sorga, tapi kita perlu memuridkan mereka. Karena Yesus tidak pernah berkata, pergi jadikan seluruh bangsa jemaatku, tapi pergi jadikan seluruh bangsa muridku, kata Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Ko Arif yang sudah menyampaikan berkat buat kita semua. Kalau kita mengangkat tangan hari ini, kita arahkan juga buat Ko Arif dimanapun dia berada, di lokasi manapun, di Bogor saat ini, di dalam nama Tuhan ini, berkati pelayanannya, berkati jemaatnya, berkati keluarganya, berkati semua yang dia kerjakan, dan wahyukan lebih banyak lagi, untuk dia boleh bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you Lord, we love you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Have a great Sunday guys. Oke, God bless you. Bye bye semua. Silakan God bless. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku, dia yang sepertimu. Kau berkata selamanya, puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kuasa
terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang sepertimu. Dan selamanya ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti kau. Anugerahmu, Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Kata selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya